Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 1 yang kami cintai dan kami banggakan, yang solih-solihah, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kalian dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat dalam belajar meskipun masih dalam pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, kita mulai pembelajaran kita dalam pelajaran yang keempat ini. Materi kita atau tema kita adalah bersih itu sehat. Dan pada pertemuan yang ke-1 ini, submateri atau subtema kita adalah bersuci. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa dulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah agar kalian sebagai peserta didik yang pertama terbiasa bersuci sebelum beribadah dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menunjukkan perilaku bersih badan, pakaian, barang-barang, dan tempat sebagai wujud dari pemahaman makna bersuci dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian dapat memahami tata cara bersuci dengan benar. Baiklah, kita mulai saja. Kita akan mempelajari tentang bersuci. Ya, kalian perhatikan anak-anak gambar di bawah ini. Ya, ini sedang mencuci kaki, ya. Mungkin kalian berpikir bisa jadi ini sedang berwudu, ya. Bisa jadi ini sedang mencuci kakinya karena kena kotoran. Nah, ini gambar kedua. Ini sedang melakukan atau sedang melaksanakan aktivitas harian atau kegiatan harian, yaitu mandi agar badan bersih dan sehat. Tentunya kalian tiap pagi dan tiap sore melakukan aktivitas seperti ini setiap hari. Anak-anak, apa arti dari bersuci? Ya. Sebelum kita membahas apa arti bersuci itu, perhatikan dulu apa arti dari suci. Ya, suci artinya bersih dari najis. Ya, suci artinya bersih dari najis. Kemudian bersuci artinya membersihkan kotoran dan najis. Ya. Bersuci biasa disebut juga dengan toharoh. Apa? Toharoh. Anak-anak, untuk dapat beribadah, kita harus betul-betul suci, bersih dari kotoran dan najis. Yaitu meliputi yang pertama, yaitu suci dan bersih badan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara mandi, dengan cara sehabis kita buang air besar ataupun air kecil, kita harus mensucikannya. Ya, jangan sampai kita selesai buang air besar ataupun selesai buang air kecil tidak membersihkan atau mensucikannya. Ya, jadi untuk menjaga kesucian badan kita harus mandi maupun bersuci setelah buang air besar dan air kecil. Kemudian yang kedua, pakaian kita, ya, harus bersih dan suci dari kotoran dan najis. Baju kita yang kita gunakan, celana kita yang kita pakai, kemudian sarung kita yang kita gunakan untuk beribadah, itu harus bersih dan suci dari kotoran dan najis.
pakaian dalam kita pun termasuk celana dalam, ya, itu harus bersih dan suci dari najis supaya bisa dipakai untuk beribadah. Selain badan, pakaian, dan selanjutnya yang harus bersih dan suci dari kotoran dan najis yaitu tempat, ya, tempat untuk beribadah, tempat untuk sholat, ya, musola dan masjid itu lebih terjaga kebersihan dan kesuciannya, ya. Kalau mau sholat di rumah pun tidak masalah, ya, tidak apa-apa. Sholat sunnah di rumah itu harus tempat yang kita pakai untuk sholat harus suci dan bersih dari kotoran dan najis. Sajadah yang kita pakai untuk tempat sholat pun harus bersih dan suci dari najis. Selanjutnya anak-anak sekalian, perlu kalian pahami bahwa kotor belum tentu najis, ya, tetapi setiap yang najis pasti kotor. Misalnya seperti apa? Kok kotor belum tentu najis? Misalnya kamu punya baju, ya, kamu punya celana, ya, yang kamu pakai itu terkena salah satu ataupun dari beberapa hal berikut ini. Baju kamu kena tanah, misalkan kalian habis bermain, baju kalian kena tanah. Misalnya kalian selesai bersih-bersih atau bermain, baju kalian kena debu. Misalkan kalian bermain ballpoint, baju kalian kena tinta. Misalnya kalian habis selesai jajan, baju kalian kena kecap. Nah, pertanyaannya, apakah baju tersebut kotor atau tidak? Ya, karena terkena debu atau terkena tanah atau terkena tinta maupun kecap, tentunya baju tersebut kotor, ya. Meskipun demikian anak-anak, meskipun kotor terkena tanah, debu, tinta ataupun kecap, baju tersebut masih dapat dipakai untuk sholat. Itu artinya kotor di sini tidak najis, ya. Selanjutnya anak-anak sekalian, misalnya baju kalian, ya, ini baju kalian itu terkena air kencing, ya, kalian ketika kencing tidak sesuai aturan misalnya, ya, baju kalian atau celana kalian terkena air kencing atau terkena nanah atau terkena kotoran manusia lainnya, ya, atau terkena kotoran hewan, ya, kotoran hewan, ya, kamu misalkan berdiri di bawah pohon, kemudian di atasnya ada seekor burung yang mengeluarkan kotorannya sehingga baju kalian kena kotoran hewan tersebut, kotoran burung tersebut, ya. Itu baju tersebut najis tidak? Ya, karena baju tersebut kena benda-benda yang mengandung najis, ya, maka tentunya baju tersebut najis dan kotor, ya, sehingga baju tersebut tidak boleh dipakai untuk beribadah sholat, ya, karena sudah terkena benda-benda yang mengandung najis, ya. Baik anak-anak sekalian, Pak Guru akan jelaskan di sini ada macam-macam benda yang dapat digunakan untuk bersuci atau toharoh, antara lain, ya, yang pertama air, ya, air yang bisa digunakan untuk bersuci atau toharoh antara lain air sumur, air hujan, kemudian ada air laut, air danau, ya, banyak anak-anak sekalian. Kemudian selain air, benda yang bisa digunakan untuk bersuci atau taharah adalah batu atau kerikil. Yang selanjutnya adalah tisu anak-anak, ya.
Yang selanjutnya adalah daun, ya. Daun bisa digunakan untuk bersuci. Apalagi yang bisa digunakan untuk bersuci atau taharah, yaitu kayu, bisa, ya. Pasir bisa, debu bisa, ya. Digunakan untuk bersuci atau taharah. Ya. Tetapi anak-anak, memang benda-benda ini yang lebih utama, paling utama itu digunakan untuk bersuci atau taharah adalah air. Selain air bisa digunakan kalau terpaksa tidak ada air di sekitar kita, sedangkan kita mau bersuci. Anak-anak sekalian, selanjutnya Pak Guru akan jelaskan tentang macam-macam bersuci atau taharah. Ya, macam-macam bersuci atau taharah antara lain yaitu mandi. Ya, mandi. Mandi itu membersihkan atau mensucikan badan kita. Ya, setiap hari kita mandi 2 kali. Ya, pagi dan sore. Ya, agar badan kita tetap bersih dan suci. Kemudian yang kedua adalah selain mandi, yaitu istinja. Istinja itu apa? Yaitu membersihkan kotoran setelah buang air besar maupun buang air kecil, ya. Itu namanya istinja. Istinja dengan menggunakan benda-benda yang dipakai untuk bersuci yang seperti Pak Guru sampaikan tadi, yaitu istinja dengan air, dengan kalau tidak ada air dengan kerikil atau batu, atau dengan kayu, dengan pasir, dengan tisu, dengan kain, ya. Itu yang bisa digunakan untuk istinja, ya. Jadi istinja, Pak Guru ulangi, istinja adalah membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau buang air besar. Ini 2 macam bersuci anak-anak sekalian, ya. Ada mandi dan istinja. Nah, saya rasa materi kita sudah selesai. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan dengan mengerjakan soal-soal latihan untuk penilaian harian, ya. Soal-soal penilaian harian kita kerjakan. Ada 5 soal, silahkan kalian jawab soal-soal berikut dengan benar. Yang pertama, bersuci artinya, kemudian yang kedua, bersuci disebut juga dengan, ya, bersuci disebut juga dengan apa istilahnya tadi. Kemudian yang soal nomor 3, benda untuk bersuci antara lain berupa apa saja, silahkan disebutkan, ya. Ini ada minimal 3, paling sedikit 3 yang harus kalian jawab. Kalian sebutkan benda untuk bersuci antara lain berupa apa, sebutkan apa, sebutkan dan apa, ya. Kemudian soal nomor 4, pakaian kita tidak boleh untuk sholat bila terkena apa, ya. Misalnya terkena apa, ya. Soal nomor 5 sekarang, istinja artinya, ya. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Kalau sudah selesai, hasilnya dilaporkan kepada guru agama kalian masing-masing. Demikian anak-anak sekalian, pembelajaran kita sudah usai. Marilah anak-anak kita tutup dengan doa sesudah belajar dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.